Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal ruko 3, yaitu dari nomor 21 sampai nomor 30, yang diambil dari buku Matematika kelas 12 wajib, buku 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Dari bab 3 adalah aturan pencacahan, dimulai dari halaman 59 dan seterusnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal-soalnya, silahkan di-like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, kita mulai. Untuk soal nomor 21, 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, maka banyak susunan posisi duduk yang mungkin adalah sebanyak titik-titik posisi. Nah, pertama-tama, secara keseluruhan berarti ada 3 orang dan 3 orang adalah 6 orang, berarti kita harus sediakan 6 tempat duduk. Nah, kemudian dari 6 tempat duduk itu, saya tuliskan 6 tempat duduk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di ujung, sesuai dengan kata soal, di pinggir bangku itu di ujungnya berarti di sini harus laki-laki, di sini juga harus laki-laki, yaitu siswanya. Berarti dari 3 siswa yang tersedia, kita harus susun 2 orang di ujung kiri dan ujung kanan, berarti sama artinya dengan kita harus hitung permutasi 32, itu hasilnya adalah 6. Berarti ini ada 3 kemungkinan untuk ujung kiri, kemudian ada 2 kemungkinan lagi untuk ujung kanan, jadi keseluruhan sudah ada 6 kemungkinan. Nah, selanjutnya, untuk yang di tengah ini berarti ada tersisa 4 tempat duduk. Nah, 4 tempat duduk ini boleh diduduki oleh 4 orang yang tersisa. Berarti sama artinya dengan P44, yaitu 4 faktorial, yaitu 24. Sehingga secara keseluruhan kita tinggal kalikan saja hasil dari tahap 1 dan tahap 2, 6 dikali 24 sama dengan 144. Kita lihat opsinya itu adalah opsi D. Nah, soal selanjutnya nomor 22. 5 pasang suami istri pergi ke sebuah pesta pernikahan dengan menumpang 2 mobil yang masing-masing berkapasitas 6 orang. Jika setiap pasang suami istri harus naik pada mobil yang sama, maka cara pengaturan penumpang mobil tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, saya tuliskan dulu info soalnya, yaitu ada 5 pasang suami istri duduk di mobil A dan B. Jadi saya namakan mobil pertama mobil A, mobil kedua adalah mobil B. Masing-masing mobil bisa memuat 6 orang. Nah, pertama-tama kita tinjau suaminya saja, karena menurut info soal, suami dan istri harus ikut selalu berpasangan. Jadi kita fokus ke suaminya saja dulu. Nah, suaminya saya namakan S1 sampai S5. Oke. Nah, untuk mobil A, kita pilih 3 orang. Itu adalah kemungkinan pertama ya. Jadi untuk mobil A, kita pilih 3 orang dari 5 orang suami ini. Itu sama artinya dengan C53. Berarti untuk mobil B tersisa 2 orang lagi. Berarti C22. Nah, jadi secara keseluruhan menjadi C53 dikalikan dengan C22 sama dengan 10. Oke? Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, yaitu mobil A, kita pilih 2 orang saja dari 5 orang suami ini, menjadi C52. Kemudian untuk mobil B, berarti tersisa 3 orang suami itu, berarti C33. Nah, hasil akhirnya adalah 10. Nah, sebenarnya apa sih yang kita lakukan di sini? Nah, misalnya ini adalah mobil A-nya, ini mobil B-nya. Untuk situasi yang pertama, kita pilih 3 orang suami. Nah, berarti istrinya juga ikut 3 orang istri. Jadi ini keseluruhan sudah ada 6 orang yang di mobil A. Nah, sisanya adalah 2 orang suami lagi dan 2 orang istrinya. Nah, untuk yang situasi kedua, di mobil A kita hanya pilih 2 suami dan 2 istri. Sehingga
di mobil B adalah sisa dari orang-orang yang tersisa. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan ini, sehingga secara keseluruhan itu ada 10 ditambah 10 menjadi 20 cara. Kita tinjau pilihannya itu adalah opsi D. Nah, soal selanjutnya, ada berapa banyak bilangan ganjil dari 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 dengan syarat tidak boleh ada pengulangan. Nah, cara mengerjakannya adalah ini info soal, yaitu kita mau menyusun angka ganjil yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Nah, pilihan kita adalah 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Nah, kita sediakan 3 tempat karena mau 3 angka. Kemudian, sesuai dengan info soal, tidak boleh ada pengulangan. Nah, dan harus angkanya ganjil. Nah, yang ganjil di sini adalah 3 dan 7. Nah, jadi artinya di posisi belakang ini ada dua kemungkinan yang kita bisa gunakan, yaitu 3 dan 7, maka kita tuliskan 2 di sini, menandakan ada dua kemungkinan. Kemudian untuk lanjutannya kita buat bagaimana dengan angka pertamanya. Nah, dari 6 angka yang tersedia, kita sudah gunakan 1 di belakang ini. Berarti sekarang tersisa 5 angka yang bisa kita masukkan di posisi pertama. Nah, selanjutnya untuk yang posisi kedua, kita sudah gunakan 1, berarti sekarang tersisa 4 angka yang bisa kita gunakan di belakang ini, di tengah ini. Nah, sehingga secara keseluruhan kita tinggal kalikan saja menjadi 5 dikali 4 dikali 2, hasil akhirnya adalah 40, itu adalah opsi C. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 24, dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pecatur satu sama lain bertanding sebanyak 1 kali. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak pertandingan yang terjadi? Ini adalah soal standar untuk kombinasi, di mana ini disebut juga sebagai sistem setengah kompetisi. Ya. Jadi kalau disebutkan sistem setengah kompetisi, itu artinya setiap orang bertanding satu sama lain sebanyak 1 kali. Oke? Nah, rumusnya tinggal CN2. Oke? Nah, N-nya adalah ini, yaitu 25 orang. Berarti C25 tinggal dihitung, hasilnya adalah 300, itu adalah opsi E. Oke. Soal nomor 25. M dan N pergi menonton konser musik di sebuah stadion yang mempunyai 8 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama, tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara yang dapat mereka lakukan? Oke. Nah, jadi pertama-tama pada saat mereka masuk, mereka harus memilih satu pintu. Dan pintu itu mereka gunakan bersama-sama. Artinya, dari 8 pintu yang tersedia, mereka harus memilih satu, berarti C81 hasilnya 8. Kemudian, pada saat mereka keluar, mereka harus menggunakan pintu yang berbeda. Nah, kalau misalnya mereka memilih, misalnya orang M memilih pintu pertama, kemudian orang N memilih pintu kedua. Itu artinya berbeda dengan kalau orang M memilih pintu kedua dan orang N memilih pintu pertama. Nah, ini menandakan bahwa urutan pemilihannya itu penting. Nah, karena urutan penting, maka kita harus menggunakan permutasi, yaitu dari 8 pintu dipilih 2 pintu. Itu sama dengan 56. Kemudian kita tinggal kalikan hasil dari pertama dan kedua, yaitu 8 dikali dengan 56, itu sama dengan 448, berarti jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 26, 8 orang peserta wisata harus menginap dalam satu kamar dengan 2 tempat tidur
dan 2 kamar masing-masing dengan 3 tempat tidur. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara penempatan peserta wisata dalam kamar itu? Oke. Nah, jadi ada 8 orang yang harus dimasukkan ke kamar A yang bisa memuat 2 orang, kamar B yang bisa memuat 3 orang, dan kamar C yang bisa memuat 3 orang. Nah, caranya adalah pertama-tama kita pilih dari 8 orang ini, kita pilih 2 orang. Karena A hanya memuat 2 orang. Jadi C82. Nah, kemudian untuk kamar B dari 8 orang itu kita sudah pilih 2 orang, berarti tersisa 6 orang. Nah, dari 6 orang ini harus dimasukkan 3 orang ke kamar B. Berarti sama artinya dengan C63. Nah, sehingga sekarang tersisa 3 orang lagi yang mau dimasukkan ke kamar C, artinya C33. Nah, kita tinggal kalikan saja semuanya. 28 dikali 20 dikali 1 sama dengan 560, sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke slide berikutnya, nomor 27. Alex mempunyai 4 buah buku IPA, 2 buah buku IPS, 2 buah buku Bahasa Indonesia, dan kemudian 3 buku matematika. Buku-buku tersebut akan ditata berjajar di rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, maka berapa banyak cara untuk menata buku-buku tersebut? Nah, ini tidak disebutkan bahwa buku-buku mereka berbeda-beda ya. Kita anggap saja buku IPA-nya semuanya berbeda, buku IPS-nya juga berbeda, buku Bahasa Indonesia-nya dan juga buku matanya berbeda-beda semuanya. Misalnya buku 3A, 3B, 3C gitu. Nah, jadi ada sebanyak 4 kelompok, yaitu kelompok yang IPA, kelompok yang IPS, kelompok yang Bahasa Indonesia, dan kelompok yang mate. Nah, 4 kelompok ini kita susun. Berarti 4 faktorial. Sudah kita susun, masing-masing kelompok ini masih bisa diputar-putar lagi, disusun. Jadi 4 ini menjadi 4 faktorial, yang 2 ini menjadi 2 faktorial, ini juga menjadi 2 faktorial, ini menjadi 3 faktorial. Maksudnya, misalnya yang bahasa Indonesia ini, kita kan bisa buat B Indonesia 1, kemudian B Indonesia 2. Ataupun kita bisa putar menjadi B Indonesia 2 atau B Indonesia 1. Jadi keseluruhan ada 2 faktorial, yaitu yang ini. Nah, kita tinggal kalikan saja semuanya, nanti diperoleh hasilnya 13.824, yaitu opsi yang E. Soal selanjutnya nomor 28. Dari 8 pasangan suami istri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang yang terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Dengan ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Ditanya berapa banyak tim yang dapat dibentuk. Oke. Nah, jadi info soalnya ada 8 pasangan suami istri yang harus dipilih 5 orang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita, di mana tidak boleh ada suami istri berpasangan yang terpilih di sini, supaya tidak terjadi korupsi. Nah, jadi pertama-tama dari 8 pasangan ini berarti kan ada suami 1 sampai dengan suami 8, kemudian ada istri 1 sampai dengan istri 8. Nah, pertama-tama kita pilih 3 prianya terlebih dahulu, yaitu yang 3 pria ini bisa dipilih dari 8 orang suami. Berarti C83 itu hasilnya adalah 56 orang. Selanjutnya adalah kita pilih 2 wanita lagi. Nah, di mana dari 2 wanita ini, misalnya saja yang tadi terpilih suami 1, suami 2, suami 3. Berarti dari istrinya ini ada istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 sampai dengan istri yang 8. Karena suami 1, suami 2, suami 3 sudah terpilih, berarti ini, dan ini tidak boleh dipilih lagi. Karena sesuai dengan ketentuan, tidak boleh ada suami istri berpasangan yang terpilih. Berarti pada saat kita memilih wanita, hanya kita bisa pilih 5 dari kemungkinan 5 orang ini. Berarti
tersedia 5 kandidat dan kita harus pilih 2 orang. Menjadi C52 sama dengan 10. Nah, lalu kita kalikan hasil 1 dan kali hasil 2 menjadi 56 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 560, yaitu jawaban B. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 29. Nah, ini soal agak susah. A spider, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia saja. Seekor laba-laba memiliki sebuah kaos kaki dan juga sebuah sepatu untuk masing-masing dari 8 kakinya. Nah, jika pada setiap kaki, kaos kaki harus dipakai terlebih dahulu sebelum kita pakai sepatunya. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara di mana laba-laba itu dapat memakai kaos kaki dan sepatunya? Oke. Nah, jadi pertama-tama kita tahu ada 8 kaos kaki. Saya namakan S1 sampai S8 dan juga ada 8 kaki, yaitu saya namakan K1 sampai dengan K8. Nah, kita tahu bahwa S1 berpasangan dengan K1, S2 berpasangan dengan K2, dan seterusnya, sampai S8 berpasangan dengan K8. Nah, sesuai dengan info soal, kaos kakinya harus dipakai dulu, baru dipakai, sepatunya dipakai. Jadi kaos kaki ke N harus lebih dulu dibanding sepatu yang ke N. Nah, tahap 1 ada 8 kaos kaki dan ada 8 sepatu. Jadi secara keseluruhan ada 16 komponen yang harus disusun. Nah, kita susun secara acak, berarti 16 P16 16 itu sama dengan 16 faktorial. Kemudian dari sebuah susunan itu kita tinjau susunan S1 dengan K1. Ya. Misalkan saja S1 itu di posisi pertama, K1 di posisi kedua, nah kemudian posisi ketiga dan seterusnya itu sampai posisi ke-16. Nah, maka dari 16 faktorial ini pasti ada yang ini diputar. Berarti K1 dulu baru S1 dan sisanya ini sama persis. Nah, sesuai dengan ketentuan soal, tidak boleh sepatu digunakan dulu baru kaos kakinya. Berarti susunan yang ini tidak memenuhi. Oke? Berarti dari dua ini, setiap susunan S1 K1 pasti ada susunan K1 S1. Berarti dari dua ini hanya boleh dipilih satu. Jadi setiap ini hanya boleh dipilih satu, berarti kita harus buang satu, jadi kita bagi dua. Oke? Nah, demikian juga untuk pasangan S2 K2, S3 K3 sampai dengan S8 K8. Artinya, dari 16 faktorial ini harus dibagi 2, kemudian ini ada sebanyak 8 kali. Oke, berarti 16 faktorial dibagi 2 di pangkat 8, hasil akhirnya adalah D. Untuk soal terakhir, Patty mau membeli 4 buah donat, yang dipilih dari 3 tipe donat, yaitu tipe pertama yang glaze, tipe kedua yang coklat, tipe ketiga yang powdered. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyak pilihan yang mungkin oleh Patty dalam membeli 4 buah donat itu. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Nah, kemungkinan yang pertama adalah Patty membeli tipe kombinasi 400. Artinya, dia membeli 4 buah donat satu tipe saja. Maksudnya,
Misalnya dia beli 4 donat semuanya tipe glaze, ataupun 4 donat yang semuanya tipe coklat, ataupun 4 donat yang semuanya tipe powdered. Ya, sesuai dengan yang dituliskan di sini, yaitu beli 4-empatnya yang tipe glaze, tidak ada yang tipe coklat dan tipe powdered. Berarti bisa 400 atau 040 atau 004 ya. Misalnya yang ini maksudnya yang glaze dia tidak beli, yang choco dia tidak beli, tapi dia beli yang powdered 4-empatnya. Nah, berarti secara keseluruhan sudah ada 3 variasi. Oke. Nah, untuk tipe yang kombinasi yang kedua adalah dia beli 3-1-0. Artinya untuk yang jenis pertama dia beli sebanyak 3 buah, untuk yang jenis kedua dia beli 1 biji, kemudian yang jenis ketiga dia beli tidak beli sama sekali. Nah, maka variasinya adalah bisa 310, 301, 130, 103, 031, 013. Maksudnya adalah misalnya kita tinjau yang ini. Nah, ini artinya yang versi glaze dia tidak beli sama sekali. Kemudian yang ini artinya yang versi coklat dia beli 1 buah. Kemudian yang ini artinya yang powdered dia beli 3 buah. Nah, jadi keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhan ada 6 variasi. Kemudian versi yang terakhir adalah dia beli 2-2-0. Ya. Artinya dia beli 2 jenis, 2 donat jenis pertama, 2 donat jenis kedua, dan jenis ketiga dia tidak beli sama sekali. Nah, maka secara keseluruhan ada 3 variasi. 220, 202, 022. Ya, jadi ini ada 3 variasi. Nah, sehingga masih ada lagi variasi yang keempat, yaitu dia beli 211. Bisa menjadi 211, 121, 112, berarti ada 3 kemungkinan lagi. Nah, secara keseluruhan kita jumlahkan saja semuanya 3, kemudian 6, kemudian 3, kemudian 3. Nah, hasil penjumlahannya adalah 15, sehingga hasil akhirnya adalah D. Demikianlah pembahasan soal-soal tadi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.